Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak semua, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa bertatap muka via Zoom pada mata pelajaran hari ini. Semoga anak-anak di rumah beserta keluarganya juga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebelum kita memulai, Ibu beritahukan bahwasanya kita kelas gabungan ya. Kelas gabungan antara kelas CC dan kelas CIC karena tukaran dengan Ibu Ranti. Jadi nanti hari Jumat kelas CC tidak usah ikut mata pelajaran Ibu karena sudah diganti di hari ini. Bentar ya. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau mimpin doa dari kelas mana? Dari kelas CC aja, yang mimpin doa silakan. Kelas CC siapa yang mau mimpin doa? Biasanya siapa kemarin? Nggak ada ya? Coba kelas CIC aja, Ari. Silakan Ari, pimpin doa Ari. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberi manfaat baik anak-anak semua, mudah dimengerti dan mudah dipelajari ya untuk diterapkan ke depannya. Nah, sebelum itu Ibu mau mengabsensi dulu ya kehadiran kalian pada hari ini dimulai dari kelas CC. Ini tanggal 9. Sembari Ibu mengabsensi kalian, hari ini kita mata pelajarannya adalah aplikasi pengelola angka ya. Jadi akan berhubungan dengan aplikasi Excel. Bagi anak-anak silakan dipersiapkan buku tulisnya untuk mencatat, handphonenya untuk men-screenshot, ataupun laptopnya silakan dibuka bagi yang punya laptop ya. Karena kalau kalian sudah punya laptop bisa langsung praktek nantinya begitu. Jadi kalau laptopnya masih mati, silakan dihidupkan, dibuka aplikasi Excel-nya. Sembari Ibu mengabsensi kalian semua. Oke, Ibu absen ya dari kelas CC. Yang hadir silakan on audio katakan hadir. Adelia Triani. Adelia ada? Tidak ada ya. Katakan hadir ya, karena Ibu nggak bacain satu-satu nama kalian. Agni Ramadhania. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Aidil Ramadhani. Tidak ada. Aisyah Maharani. Aisyah Maharani Istiqomah. Tidak ada. Alia Maharani. Hadir, Bu. Oke. Alfian Sugandi. Tidak ada. Alia Febrianti. Tidak ada. Hadir, Bu. Oke, katakan hadir ya. Ibu nggak lihat nama kalian di sana. Amanda Dewi Lestari. Hadir, Bu. Anissa Anggraini. Tidak ada. Hadir. Oke, jangan lupa katakan hadir. Dinda Novitriani. Fitriani. Tidak ada. Friska. Tidak ada ya.
Indri Ramadhani? Ada Indri? Tidak ada. Juwita Farastita? Tidak ada. Lazwa Rafa? Kalian dengar suara ibu kan? Memang nggak ada kan yang ibu panggil? Melisa Rahma Putri? Hadir, Bu. Nabila Putri? Hadir, Bu. Nova Fitriani? Tidak ada. Rima Aprilia? Tidak ada. Rio Nofran Fernando? Tidak ada. Rizky Pratama? Tidak ada. Rohma? Tidak ada. Septi Marlina? Tidak ada juga. Tia Safira? Hadir, Bu. Oke. Sekali lagi Bu ingatkan, silakan diinfo ke temannya. Indri. Indri ada ya? Ada, Bu. Oke. Sekali lagi Bu ingatkan, silakan diinfo ke teman kelasnya untuk segera join ke Zoom ya. Sekarang kelas CIC. Kelas CIC. Amelia Frananda. Ada Amelia? Tidak ada. Ananda? Ananda? Tidak ada juga. Ari? Hadir, Bu. Asri Ananda Putri? Pindah, Bu. Oh iya ya. Absen baru. Chris? Hadir, Bu. Oke. Dea Rianti? Dea tidak ada. Destiani? Hadir, Bu. Elia? Tidak ada Elia. Luis? Luis Andria Atoni? Tidak ada juga. Luna Maya? Tidak ada. MAD Pratama Jaya? Tidak ada. Iqbal? Oh bagus, tidak ada semua ya. Martini? Tidak ada juga. Maya? Hadir, Bu. Siapa? Maya ya? Ya. Maya. Nazwa? Tidak ada. Oktavianti? Mana Okta? Tidak ada Okta di sini. Reza? Hadir, Bu. Selvi Hartati? Hadir, Bu. Oke. Cindy? Tidak ada. Sinta Santia? Hadir, Bu. Sony? Tidak ada. Tarisa? Tidak ada juga. Tia Amanda? Hadir, Bu. Oke. Tiara Agustin? Hadir, Bu. Winnie Almakfira? Tidak ada. Satu, dua, Pindah, Bu. Winnie pindah ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita pada hari ini ya. Silakan tadi yang Ibu bilang, silakan siapkan buku catatan dan buku dan laptopnya bagi yang sudah punya laptop. Nah, karena mata pelajaran apa ini cukup sulit ya untuk dipahami, jadi makanya kalian perlu memperhatikan dengan teliti seperti itu. Karena kita akan berhubungan dengan rumus-rumus anak-anak semua ya. Akan berhubungan dengan rumus-rumus. Nah, mungkin pernah Ibu sampaikan, pernah Ibu upload di Google Classroom tentang penyusutan ya. Tentang penyusutan. Jadi di sini Ibu sampaikan kembali, kita ulas sedikit tentang apa sih itu penyusutan. Penyusutan adalah suatu proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama manfaat dengan rasional dan sistematis. Logikanya seperti ini anak-anak. Logikanya adalah misal kalian membeli sebuah peralatan, peralatan itu kan masa usianya lebih dari 1 tahun ya.
Misalnya saja kalian membeli motor. Nah, motor itu kita perkirakan usianya 5 tahun. Kita perkirakan usianya 5 tahun. Nah, selama tahun berjalan, mungkin pertama kali kita beli harganya 15 juta. Tetapi di tahun kedua, tentu harganya tidak sama lagi dengan harga di tahun pertama. Karena apa? Karena sudah mengalami yang namanya penyusutan atau penurunan harga. Seperti itu ya. Jadi misal tahun pertama itu 15 juta, bisa jadi di tahun kedua 13 juta, di tahun ketiga 11 juta, dan seterusnya. Nah, penurunan harga penyusutan tersebut itu tergantung apa? Tergantung metode perhitungan penyusutan yang kita gunakan. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode angka tahun, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di materi kita hari ini. Kalau di GCR kemarin, Ibu sudah berbicara tentang bagaimana sih pencatatan penyusutan melalui metode garis lurus, seperti itu ya. Nah, ada yang tahu seperti apa metode garis lurus itu intinya? Mungkin ada yang masih ingat dengan video yang Ibu berikan sebelumnya? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu jelaskan ulang. Jadi, metode penyusutan dengan garis lurus itu intinya adalah setiap tahun jumlah penyusutannya tuh sama, harga penyusutannya sama. Misalnya, di tahun pertama penyusutannya 1 juta, berarti sampai ke tahun kelima maka penyusutannya tetap 1 juta. Misal nih, di tahun pertama harganya 15 juta, harga motornya. Kemudian di tahun kedua karena sudah mengalami penyusutan 1 juta, maka dia menjadi 14 juta. Di tahun ketiga dikurangi lagi 1 juta, jadi 13 juta. Nah, penurunan harga penyusutannya itu sama setiap tahunnya. Inilah yang dialami oleh metode garis lurus. Seperti itu ya anak-anak. Nanti silakan didengar ulang. Nah, jadi di metode garis lurus ini, rumus yang digunakan adalah SLN. SLN ini yang Ibu tunjuk pakai kursor, itu rumusnya SLN. Jadi kalau di Excel mengetiknya sama dengan SLN. SLN merupakan kepanjangan dari strike line method ya. Strike itu lurus, line itu garis, method ya metode, artinya metode garis lurus. Nah, SLN inilah yang digunakan menjadi rumus garis lurus pada aplikasi Excel gitu. Nanti kita praktek seperti yang Ibu praktekkan di GCR. Nah, ini contoh soalnya ya. Nanti kita pelajari contoh soalnya, misalnya harga perolehannya itu 7 juta, umur mesin, di sini jenis barangnya adalah mesin ya. Umur mesin diperkirakan 6 tahun, dan nilai residu diperkirakan 350.000. Jadi nilai residu ini nilai sisa. Nilai sisa. Ketika umur manfaat mesinnya sudah berakhir selama 6 tahun, maka sisa harga dari mesin tersebut sebesar 350.000. Logikanya seperti ini anak-anak. Ketika anak-anak membeli barang, itu kan baru ya, baru tentu dengan harga yang mahal, misal harganya 7 juta. Namun ketika usianya sudah berakhir, barang itu masih ada, namun dalam keadaan yang sudah tidak layak mungkin, atau sudah tidak bisa digunakan, tetapi dia masih mempunyai harga. Nah, harga tersebut itu disebut dengan harga sisa. Jadi harga sisanya 350.000. Andai kata anak-anak menjualnya ke tukang rongsokan atau ke tukang tempat membeli barang tersebut, akan dihargai sebesar nilai sisanya, yaitu sebesar 350.000 rupiah. Seperti itu logikanya ya. Jadi kalian memahami akuntansi ini, memahami materi tentang penyusutan, harus kita kombinasikan, harus kita implikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu tidak jauh kan, kalian tentu di rumahnya punya motor. Nah, motor itu harga awalnya pasti mahal dengan harga baru, harga perolehannya berapa. Tetapi ketika sudah tahun berjalan, 5 tahun berjalan, motor itu tentu mengalami penurunan harga. Nah, penurunan harga itu disebut dengan penyusutan dan akan memiliki nilai sisa di akhir yang disebut dengan nilai residu. Ini contohnya ya, metode garis lurus. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke metode jumlah angka tahun. Nanti Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu.
metode jumlah angka tahun. Bisa anak-anak baca atau kalian screenshot atau langsung kalian catat di buku catatannya bahwasanya metode jumlah angka tahun itu adalah nilai penyusutan yang tidak merata yang meliputi umur ekonomis alat, awal periode, serta nilai penyusutan lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah yang membedakan dengan metode garis lurus. Tadi kalau di garis lurus dia berbicara bahwasanya penyusutan setiap tahunnya itu sama, ya. Kalau dari tahun pertama penyusutannya 1 juta, berarti sampai tahun terakhir masa manfaatnya dia tetap 1 juta. Kemudian, apa bedanya dengan jumlah angka tahun? Di sini Ibu tuliskan bahwasanya nilai penyusutan yang tidak merata. Yang tidak merata artinya tidak sama antar tahunnya. Nah, kesimpulannya pada metode jumlah angka tahun ini, nilai penyusutan di tahun pertama lebih besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Nih, di kalimat terakhir dari pengertian tersebut itu adalah kesimpulan dari metode jumlah angka tahun. Nilai penyusutan tahun pertama lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya. Kalau metode penyusutan garis lurus setiap tahunnya sama angkanya, maka di jumlah angka tahun, jumlah penyusutan setiap tahunnya tidaklah sama, melainkan penyusutan di tahun pertama itu lebih besar daripada penyusutan di tahun-tahun berikutnya. Itu yang perlu anak-anak ingat ya. Perlu Ibu informasikan bahwasanya Ibu merekod pertemuan Zoom ini nanti akan Ibu upload di YouTube. Jadi silakan kalian subscribe akun YouTube Ibu, kemudian ketika nanti ada tugas kalian bisa lihat ulang video tersebut ya. Nanti Ibu bagikan linknya di kolom chat. Nah, rumus yang digunakan dia memakai rumus SYD. Kalau tadi garis lurus menggunakan rumus SLN, straight line method. Nah, kalau di metode jumlah angka tahun, dia menggunakan rumus SYD. Agak pusing ya, tetapi silakan dinikmati aja. Ya, rumus yang digunakan SYD, sum of years digit method. Ya, metode jumlah angka tahun artinya. Jadi rumusnya SYD. Nah, ini metode saldo menurun ganda nanti saja, tapi kita pembukanya saja ya. Silakan di screenshot. Bagi yang males catat, nanti diulangi lagi nyatet di buku tulisannya. Metode saldo menurun ganda, beban penyusutan tidak merata sepanjang umur alat yang semakin menurun dari tahun ke tahun karena perhitungan biaya penyusutan berdasarkan nilai buku. Harga perolehan dikurang total akumulasi penyusutan. Nah, seperti itu perhitungannya. Nanti kita lihat di Excel. Ibu lanjutkan ya. Kita langsung masuk ke Excel. Kita langsung masuk ke Excel. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Kalian kan minggu lalu kalau tidak salah Ibu sudah upload ya di GCR tentang perhitungan penyusutan dengan garis lurus. Apakah kalian mengerti? Tidak mengerti? Nggak ngerti ya. Kenapa nggak ngerti? Karena kalian nggak praktek. Ini tuh rumus. Rumus kalau cuma diliatin pakai mata nggak bakal ngerti, nggak bakal paham. Rumus kalau cuma dicatat menggunakan tulisan di buku juga tidak akan mengerti karena kalian tidak praktek. Ya, dalam teori belajar kalau kita hanya melihat itu hanya mendapatkan 10% ingatan. Tetapi kalau kita melakukan maka 90% akan bisa kalian ingat atau akan bisa kalian terapkan. Jadi tadi Ibu peringatkan di awal bahwasanya bagi yang mempunyai laptop, silakan langsung praktek gitu ya. Nah, di awal Ibu sudah bilang bahwasanya kita mempunyai contoh soal. Contoh soalnya harga perolehan mesin sebesar 7 juta, umur mesin sebesar 6 tahun, nilai residu atau nilai sisa sebesar 350.000. Inilah contoh soal yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai penyusutan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Screenshot aja atau catat aja soalnya. Di sini Ibu sudah menuliskan anak-anak rumus yang bisa kita gunakan. Nih, yang Ibu blok menjadi warna biru, inilah rumus yang akan digunakan ya. Jadi nanti angka-angka di sini akan Ibu hapus.
Kemudian bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya dengan memasukkan rumus-rumus ini. Kalian lihat ya, rumus penyusutan di sebelah kanan sama dengan SLN buka kurung C1 dikunci, koma C3 dikunci, koma C2 dikunci. Gitu. Itu rumusnya. Nanti kita akan praktek. Sama nggak sih hasilnya dengan yang telah Ibu tuliskan sebelumnya? Kalau hasilnya sama berarti jumlahnya adalah benar. Tetapi kalau salah berarti ada kesalahan pada rumus yang kalian ketik. Gitu. Di sini anak-anak lihat, kelihatan ya di handphone dan laptop kalian, besar penyusutan pada metode garis lurus ini sama nih. Tahun pertamanya 1.108.000, tahun kedua 1.108.000, dan seterusnya. Karena dia sesuai teori yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada metode garis lurus penyusutan setiap tahunnya adalah sama, ya, adalah sama. Ini Ibu hapus ya, Ibu hapus angka-angkanya, kita cari benar nggak sih rumus yang di sebelah itu. Nih, silakan disimak dengan mata kepalanya, fokuskan kepada layar handphone, tidak usah mengerjakan pekerjaan lain dulu. Ya, sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita mulai. Di sini ada harga perolehan, ini soalnya ya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, kalau memang mau menggunakan rumus yang sama seperti yang Ibu gunakan, kalian harus mencatat dan menulis di kolom dan baris yang sama pada Excel. Ini kan ada kolom yang A, B, C, D, E, F, G itu adalah kolom, dan 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah baris. Jadi kalian meletakkan angka-angkanya, meletakkan huruf-hurufnya itu di kolom yang sama seperti yang Ibu gunakan. Kalau kalian meletakkan di kolom yang berbeda, maka itu akan berimpak, akan berefek, akan berpengaruh dengan rumus yang kalian tuliskan. Jadi tidak akan sama. Jadi kunci utama adalah mengikuti bentuk kolomnya. Misal kolom B isinya harga perolehan, maka kalian tulis di Excel kalian juga harga perolehan. Harga perolehannya sebesar 7 juta, berada di kolom C1. Umur mesin 6 tahun, berada di kolom C2. Ini C, 2-nya di mana? 2-nya di baris kedua artinya. C2 di kolom C, di baris kedua, maka disingkat menjadi C2. Kemudian nilai residu atau nilai sisa sebesar 350.000, itu berada di kolom C3 ya. Nih. Nah, kemudian di baris kelima itu Ibu tuliskan ada tahun penyusutan, akumulasi penyusutan, dan sisa residu. Di tahun ini kita tuliskan seberapa banyak jumlah perkiraan tahun umur mesin tersebut. Tadi kan kita perkirakan umurnya adalah 6 tahun. Maka kita tulis angka tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya penyusutan. Nah, penyusutan ini berarti kita harus mencari berapa besar nilai penyusutannya. Kita lihat rumus yang di sebelah kanan. Ada rumus di sebelah kanan, rumus penyusutan apa? Sama dengan SLN, buka kurung, Ibu langsung ketik ya, sama dengan SLN. Nah, di sini ada rumus SLN, kalian langsung tabulasi, langsung muncul buka kurung, kemudian C1. S dollar itu untuk mengunci ya, untuk mengunci sel. Jadi kita klik saja yang C1-nya. C1 klik. C1 yang mana? Angka yang mana C1? Ada yang tahu? Coba bicara dulu deh. Berapa? 7 juta itu. Oke, betul ya. C1 7 juta. Berarti kita klik di kolom C1. Klik. Nah, muncul angka C1-nya. Kemudian kita kunci anak-anak. Kita kunci, bisa menggunakan kunci manual, bisa menggunakan kunci otomatis. Cuman di laptop Ibu kebetulan bisanya kunci manual ya. Jadi kita ketik saja. Di laptop itu ada S dollar pada angka 4. Sip. Tekan sip sambil tekan angka 4. Maka muncul S dollar. Nah, kemudian itu sebelum C, sebelum 1 juga dikasih S dollar. Ya. Oke.
Setelah itu koma atau titik koma. Nah, ini anak-anak juga bisa bikin rumus Excel itu berantakan karena tidak samanya peraturan di komputer satu dan komputer lainnya. Ada yang menggunakan koma dan ada juga yang menggunakan titik koma, ya. Di laptop Ibu menggunakan titik koma. Jadi Ibu ketiknya titik koma nih. Di mana lihat titik komanya? Kalian bisa zoom handphone kalian. Di sini ada tulisan cos titik koma salvek titik koma live. Nah, titik koma itu menjadi dasar bahwa laptop ini menggunakan titik koma. Ada juga jenis laptop, jenis Excel yang menggunakan cos koma, bukan titik koma. Karena laptop Ibu menggunakan titik koma, maka yang Ibu ketik adalah titik koma juga ya. Selanjutnya, titik koma C3 ya. C3 itu isinya apa? Berapa angkanya C3? 350. Oke, 350.000. Kita klik 350.000 di kolom C3. Kita ingatkan, Ibu ingatkan lagi dikunci ya. Nanti Ibu kasih alasan kenapa harus selnya dikunci. Menggunakan shift angka 4 ya. Selanjutnya kita titik koma lagi. C2. C2 di angka berapa? 6 tahun. Oke. Betul ya. Kita kunci lagi anak-anak. 6 tahun. Bentar ya, Ibu kunci dulu. Nah, sudah kita tutup kurung, enter. Nah, dapatlah hasilnya 1.108.33 sekian ya. Kenapa harus dikunci, Bu? Gitu kan? Supaya untuk sel berikutnya kita tinggal narik aja. Nih, hasilnya sama. Kalau tidak dikunci, maka hasilnya nanti akan berbeda. Sel isi angka-angka ini akan berbeda, tidak sesuai dengan rumus yang kita terapkan sebelumnya. Kalau kalian bicara, Bu, kenapa rumusnya seperti itu sudah ada di teorinya ya. Bukan Ibu yang bikin rumus, tetapi berdasarkan teorinya rumusnya seperti itu. Tadi ya, Ibu ingatkan di awal, kalau rumusnya mau pengen seperti C1, C3, C2, maka kalian menulisnya di kolom yang sama. Karena C1 ini menyesuaikan dengan kolom tempat kalian mengetik angkanya ya. Kalau Ibu ngetiknya di kolom B, berarti rumusnya akan berubah B1, B3, dan B2 gitu ya. Gitu. Bisa dipahami anak-anak semua? Nanti Ibu upload, kalian bisa nonton ulang ya. Selanjutnya, rumus akumulasi penyusutan di tahun pertama. Ini mudah rumusnya, tinggal sama dengan B6. B6 di angka berapa? Coba lihat, angka berapa B6? Kalian lihatnya kolom B, baris ke-6. Hah? Berapa? 1.108. Oke, kita tinggal klik ya. Tinggal klik. Nah, enter. 1.108. Ibu ingatkan anak-anak, rumus ini tidak bisa dihafal. Ya. Mungkin hanya orang-orang yang punya keahlian tertentu yang bisa menghafal. Jujur, Ibu nggak bisa menghafal. Ibu harus lihat buku kalau Ibu mau menggunakan rumus ini. Jadi Ibu ingatkan ke kalian, kalau kalian mau bisa menerapkannya, kalian harus catat. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa lihat buku catatan. Seperti itu. Bila perlu di screenshot. Karena kalau screenshot kan lebih nyata, kelihatan kolom-kolomnya sebelah mana ya. Selanjutnya, ini rumus akumulasi penyusutan di tahun pertama. Rumus akumulasi penyusutan tahun kedua, ini tidak bisa langsung ditarik anak-anak, karena berbeda rumusnya ya. Kalau akumulasi penyusutan, kalau akumulasi penyusutan tahun pertama, dia hanya menuliskan yang tahun pertama saja. Tetapi kalau akumulasi penyusutan tahun kedua, maka menjumlahkan antara tahun pertama dan tahun kedua. Makanya rumusnya adalah sama dengan B7. B7 yang mana B7? B7 ini ya. B7 ditambah C6. C6 yang mana angkanya? Coba lihat, matanya difokuskan. Berapa angkanya? C7? C6? 1.108 itu, Bu. Oke, angka penyusutan di tahun pertama ya. Angka penyusutan tahun kedua ditambah angka akumulasi penyusutan di tahun pertama. Enter.
Nah, dapatlah 2.216.000. Kita tarik anak-anak. Nah, kalau yang diakumulasi penyusutan tahun kedua, itu bisa ditarik langsung ke bawah. Jadi langsung dapat hasil. Tara. Nah, itu dia hasilnya. Jadi, kalau yang akumulasi penyusutan tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tinggal ditarik saja dari rumus akumulasi penyusutan tahun kedua. Nah, ini memudahkan. Kenapa kita harus menggunakan Excel? Supaya mempermudah. Jadi nggak usah ngitung satu-satu lagi. Kalian nggak usah ngitung tahun ketiga rumusnya apa, tahun keempat rumusnya apa. Tinggal ditarik saja. Jadi misalnya nih, penyusutannya oke lah, kalau tahunnya cuma sedikit bisa lah kita kerjakan dengan cepat ya. Bayangkan kalau tahunnya bisa nyampe 20 tahun. Artinya kita harus menulis sebanyak 20 kali. Harus menghitung sebanyak 20 kali. Nah, tidak seperti itu. Kita menggunakan cara yang sedikit lebih simpel ya. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel di komputerisasi akuntansi, itu bisa dihitung. Cuman kita bertahap dulu belajarnya. Jadi belajarnya lewat Excel gitu. Selanjutnya, ini rumus akumulasi penyusutan. Perlu Ibu sampaikan, akumulasi penyusutan adalah akumulasi. Kata kuncinya adalah akumulasi. Artinya penjumlahan ya, akumulasi itu. Penjumlahan dari tahun pertama ditambah tahun kedua. Kalau kalian ditanya, coba hitung akumulasi penyusutan tahun ketiga. Berarti jawabannya adalah perhitungan penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga gitu. Jadi akumulasi penyusutan itu adalah penjumlahan penyusutan dari tahun pertama sampai tahun yang dikehendaki. Ya, jadi kalau ditanya tahun ketiga berarti sampai tahun ketiga, ditanya sampai tahun ke-20 berarti sampai tahun ke-20 gitu. Selanjutnya, menghitung nilai sisa residu. Anak-anak bisa dipahami ya sampai sini? Semoga saja ya. Kalau memperhatikan Ibu rasa paham gitu. Tapi kalau tidak memperhatikan ya wallahu a'lam bishawab, Ibu tidak tahu. Selanjutnya, oke, sisa residu. Kita lihat rumusnya sama dengan, nah itu ada S dolar ya. Berarti kalau ada S dolar harus dikunci. C1. C1 tadi sebesar 7 juta. Kita klik, kita kunci dulu. Sip, ditambah angka 4. Oke. Terus titik koma, bukan titik koma, dikurang. Dikurang C6. C6 mana C6? 1 juta. Nih. Kita tarik sampai tahun terakhir. Kok beda? Salah berarti rumusnya kalau hasilnya kayak gini. Oh, salah, Say. Ini B6 tuh kan. Di Excel itu kalau kita salah klik rumus yang bersangkutan maka akan beda hasil. Jadi ini bukan B6, Ibu tadi salah klik. B6. Jadi harusnya C6 yang ini. Nah, kita tarik. Tadi kan sama tuh semuanya. Karena Ibu ngekliknya B6. Tapi harus diklik yang kolom C6. Nih. Ini baru benar. Di mana melihat kebenarannya? Di sini, di angka 350.000. Tadi kan kita mencari ya nilai residu. Nilai residu di awal kita sudah tetapkan ya anak-anak. Kita tetapkan nilai residu awal berapa di soalnya? Sisa nilai residu? 350.000. Oke, 350.000. Artinya sisa residu 350.000 ini sampai tahunnya selesai. Kita tetapkan tahunnya 6 tahun, berarti kalau selesai tahunnya maka harga sisa terakhir dari barang tersebut sebesar 350.000. Kita lihat hasil dari rumus yang kita masukkan. Tahun ke-6 350.000. Artinya rumus yang Ibu masukkan itu benar. Karena hasilnya sama dengan soal yang telah dibuat. Ya. Begini, melihat apakah benar atau salah rumus yang kita tuliskan. Nah, cukup anak-anak materi tentang garis lurus. Masih kuat otaknya? Masih, Bu. Masih ya? Oke, kalau masih, Ibu bakal lanjut ke metode angka tahun.
Karena setelah ini Ibu mau kasih soal anak-anak ya. Mau kasih soal di GCR akan Ibu upload. Karena apa ini kan pertemuan pertama ya kita lewat Zoom sama Ibu. Jadi Ibu belum pernah tuh ngasih tugas. Kenapa di GCR Ibu belum kasih tugas? Karena ya kita belajar tatap muka aja belum gitu kan. Takut aja kalian tiba-tiba dikasih tugas kalian nggak ngerti kan. Ibunya bingung juga nanti ngoreksiin hasil-hasil yang salah. Oke, lanjut ke metode angka tahun. Sekitar 15 menit lagi, Ibu rasa cukup. Karena Ibu minum dulu. Oke, Ibu lanjutkan. Metode angka tahun. Kata kunci dari metode angka tahun. Ini metode angka tahun kan. Ibu copy dulu ya, biar kelihatan hasilnya nanti benar atau salah. Nah, di metode angka tahun, anak-anak, jumlahnya tidak sama. Kalian bisa lihat di kolom penyusutan, ini yang pertama itu 1.900.000. Tahun kedua beda lagi, tahun ketiga beda lagi, keempat beda lagi. Kita lihat teorinya dulu ya. Biar kalian tuh sinkron antara teori dengan praktek. Jadi tidak mengada-ada ilmunya. Nih, kita baca, anak-anak baca ya. Metode jumlah angka tahun, nilai penyusutan yang tidak merata yang meliputi umur ekonomis alat, awal periode, serta nilai penyusutan lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya. Kata kuncinya dua. Yang pertama, nilai penyusutan tidak merata atau tidak sama, ya, yang ini. Kemudian di kalimat terakhir, nilai penyusutan tahun pertama lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya. Itu kata kunci kedua. Ini teorinya ya. Prakteknya nanti kita lihat. Rumus yang digunakan adalah SYD. Kalau apa namanya? Garis lurus tadi rumusnya apa? S apa? LN. Oke, SLN ya. Itu rumusnya sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bukan Ibu yang buat ya. Nah, rumus kalau yang jumlah angka tahun adalah SYD. Sum of Years Digit Method. Metode jumlah angka tahun. Oke, udah paham teori? Kita masuk ke praktek. Metode jumlah angka tahun, Ibu hapus ya. Rumusnya di sebelah kanan itu rumus. Ibu hapus. Nah, Ibu hapus, kita isi. Rumusnya anak-anak bisa lihat di kolom sebelah kanan. Kolom F dan kolom G. Lagi-lagi Ibu ingatkan, kalau mau rumusnya sama dengan yang Ibu tulis, kalian harus membuat kolom dan baris di barisan yang sama supaya rumus tidak berbeda. Penyusutan yang pertama, mencari penyusutan, kita masukkan rumus sama dengan SYD, Sum of Years Digit Method, kita ketik, tabulasi, buka kurung, C1. C1 7 juta ya. Kita kunci dulu. Kunci pakai S dolar. Sebelum huruf C dan sebelum angka 1. Titik koma, C2. C2-nya yang mana C2 ini? C2 nih. C2 titik koma. Kita kunci lagi pakai S dolar. C-nya kunci lagi pakai S dolar. Titik koma lagi. Selanjutnya C3. C3, C3. S dolar lagi kita kunci. Terus, nah sebenarnya rumusnya nih berbalik-balik aja anak-anak. Jadi kalau yang garis lurus tadi C3 duluan baru C2, nah kalau ini C2 duluan baru C3. Dan dituliskan juga besaran angka A6. A6 tuh yang mana? 1 tahun. Oke, 1 tahun. Di angka pertama ya. Karena kalau udah dikunci nanti dia langsung nurut. A6 jadi A7 gitu. Ibu tutup kurung. Kita enter. Beda dong hasilnya.
Ada yang salah nggak, Ibu? Saya Ibu lihat dulu. C3, C2. Oh, kebalik, Say. Kan Ibu kebalik. Ini C2. Ibu rubah dulu ya rumusnya. Nih, ternyata rumus yang Ibu gunakan kebalik. Makanya hasilnya salah. Jadi sini Ibu rubah dulu. 3, ini jadi 2. Nah, kan anak-anak Ibu bilang, kalau kita tidak melihat catatan, kita bisa jadi lupa. Ibu aja lupa, apalagi kalian kan kalau tidak lihat catatan. Oke, udah ya. Ini udah benar hasilnya. Kita tarik garisnya. Tadi Ibu tuh kebalik. Rumusnya tetap C3 duluan baru C2. Jadi C1, C3 baru C2. Nilai residu dulu baru umur mesin. Kita tarik sampai ke bawah. Benarkah hasilnya? Oke, benar ya. Hasilnya kata kuncinya adalah penyusutan setiap tahun tidak sama ya. Kemudian kata kunci kedua, penyusutan di tahun pertama lebih besar dibandingkan penyusutan di tahun-tahun berikutnya. Nih. Bisa dilihat tahun pertama itu 1.900.000, tahun kedua 15, tahun ketiga 12, 950 dan seterusnya. Oke, paham sampai sini ya? Berarti sama dengan teori yang dikemukakan sebelumnya. Sekarang kita menuliskan rumus akumulasi penyusutan tahun pertama. Ini sama dengan rumusnya si garis lurus kalau tidak salah. Coba Ibu contek dulu, sama nggak? Oh, sedikit berbeda ternyata anak-anak. B7 dan C6. Ini C6 plus B7. Oke, dilihat rumus akumulasi penyusutan tahun pertama sama dengan B6. Kita klik B6. B6-nya berapa? 1.900.000. Oke, klik. Enter 1.900.000. Akumulasi penyusutan tahun kedua sama dengan C6. C6 berapa? 1.900.000. Oke, ditambah B7 berapa? 1.583. Oke, enter. 3483. Kita bisa langsung tarik ke bawah ya. Nih, 6.650.000. Kita lihat yang garis lurus. Sama. Penyusutan di tahun terakhir garis lurus sebesar 6.650.000 juga. Oh, rumusnya sama aja anak-anak dengan garis lurus, cuman Ibu kebalik aja nulisnya. Selanjutnya sisa residu, rumusnya juga sama seperti dengan rumus garis lurus, C1 dikurang C6. Nih, sama kan C1 kurang C6. Sama dengan C1 berapa C1? 7? 7 juta. Oke, karena di sana dia diminta dikunci, berarti kita kunci. Pakai S dolar. Kalian cari aja ya, kalau di laptopnya mungkin beda peraturannya, cari aja yang ada angka S dolarnya. Titik koma, C dikurang C6. C6-nya ini ya, 1.900.000, enter. Kita tarik lagi sampai akhir. Oke, benar. Hasilnya sama anak-anak. Hasilnya sama 350.000. Kalau hasilnya sama dia benar. Ya. Nah, cukup materi kita hari ini. Cukup jelimet ya. Kalau tidak dicatat, maka kita akan pusing untuk menuliskan rumus di komputer masing-masing. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, semoga aja kalian mengerti dengan yang Ibu sampaikan. Oke, kalian sudah follow akun YouTube Ibu? Bentar ya. Karena biasanya gini, kalau kita tidak berulang mempelajarinya, kita bakal lupa. Bentar dulu. Ibu akan share akun YouTube Ibu, silakan di-follow, di-subscribe. Ntar dulu Ibu cari dulu apa nama akunnya. Oh ini.
Nah, di sana Ibu tuh berbagi materi-materi. Jadi kalian bisa nonton ulang materi Ibu, apalagi kalau ada tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, ada Suara MPD. Ibu bakal bagikan di kolom chat, bentar. Nah, cukup anak-anak semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Setelah ini Ibu bakal share ulang materinya di YouTube. Nah, kelas VC, oh nggak ada kelas VC ya di sini. Cukup anak-anak semua materi kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ibu yakin kalau kalian belum mencoba mengerjakannya, kalian belum akan paham, belum akan tahu. Nanti kalau udah ngerjain baru, oh iya ya, ternyata gini rumusnya. Oh iya betul rumusnya. Terus kalau kalian ketemu kendala di jalan, di apa namanya, ketika mengerjakan. Nah, kalian juga bakal lihat tuh rumusnya. Oh, bener nggak sih rumusnya saya masukin? Tadi kan kalian udah ngelihat Ibu ngerjainnya ya. Ibu ngerjainnya nggak semuanya benar loh. Karena apa? Karena manusia itu punya kesalahan ya. Dan kadang yang Ibu klik, yang Ibu ketik itu terkadang berbeda. Makanya kita butuh yang namanya dasar, butuh namanya panduan. Panduannya dari mana? Ya dari rumus. Kalau sekarang kita lagi belajar tentang Excel. Rumus itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat, kita lupa. Kadar otak kita ini tidak bisa anak-anak menampung semua ingatan. Jadi kita butuh benda yang menopang. Mau nyatetnya di handphone, di komputer, di laptop, di buku, ya itu silakan saja. Senyamannya kalian. Cukup anak-anak materi kita hari ini. Ada yang mau kasih kesimpulan? Oh ya, nanti Ibu bakal kasih tugas di GCR. Soalnya bakal Ibu upload ya. Paling soalnya tuh tentang ini aja nih kalau soal. Soalnya tentang harga perolehannya berapa, umur mesinnya berapa, nilai residunya berapa. Nanti jawabannya yang panjang. Silakan hitung harga penyusutan dengan metode garis lurus. Atau silakan hitung harga penyusutan dengan metode angka tahun. Nah, banyak jawabannya yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Kenapa harus ada tugas? Supaya kalian mengerti. Ala bisa karena biasa. Kita lebih mengerti kalau kita juga ikut mengerjakan. Gitu. Ada yang mau kasih kesimpulan? Kesimpulan apa aja deh tentang pelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada, Ibu bakal tunjuk satu-satu. Tidak satu-satu sih, pilihan aja. Alangkah nemen kalau 25 orang bakal Ibu tunjuk satu-satu. Moga aja kerekam ya. Nanti nggak kerekam taunya. Siapa ya yang mau Ibu tunjuk ini? Rizky. Rizky Pranata dari kelas apa namanya? Campion kelas. Rizky, silakan yang lain anak-anak di on kamera. Ini sudah terakhir kok pelajaran kita, sudah di 4 menit terakhir, jadi tinggal Ibu pengen tahu paham nggak sih kalian yang Ibu sampaikan gitu kan? Rizky ada? Coba semuanya on kamera dong. Topik, Sinta, Dinda, Fitri, Desti, Indri, Okta, Rizky, Ananda, Adelia, Tiara. Oke, semuanya on kamera. Cek, cek. Ayo anak-anak para generasi masa depan bangsa yang punya mimpi-mimpi besar, silakan di on kamera. Nih, kan kelihatan wajah cantik dan gantengnya, wajah-wajah orang-orang cerdas. Masa nampakin muka ke Ibu aja nggak mau sih? Oke, Ibu mau tanya. Pertanyaannya adalah, apa sih metode garis lurus itu? Mudah kok pertanyaannya. Yang sudah kita pelajari, ada yang mau jawab? Silakan on audio yang mau jawab. Metode garis lurus itu apa? Metode lurus adalah... Siapa itu, Reza ya? Iya, Bu. Oke, silakan Reza. Metode garis lurus adalah setiap tahun harga penyusutannya sama. Oke, terima kasih Reza. Pertanyaan kedua, yang lain ya, berarti Reza nggak boleh jawab lagi nih. Yang lain, pertanyaan kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode angka tahun. Rumus apa? Yang di ini tadi loh, yang di PowerPoint tadi kan ada tuh, ada ini, ada itu.
Siapa? Sama kepanjangannya. On audio. Siapa yang on audio ya? Siapa tadi yang on audio? Rumus metode angka tahun. Oh, Melisa. Apa Melisa? SYD. Apa kepanjangannya Melisa? Sum of your digit method. Oke, makasih Melisa. Ya, betul ya. Rumusnya adalah SYD, kepanjangan dari Sum of Years Digit Method. Itu cuma bahasa Inggrisnya, anak-anak. Bahasa Inggris dari metode angka tahun, ya. Mungkin kalian ada yang bahasa Inggrisnya luar biasa, jadi langsung oh ini bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia ini loh, gitu kan. Chris, halo Chris. Are you okay, Chris? Iya, Bu. Chris mau nyampein apa ke Ibu? Apa yang Chris dapat di pertemuan hari ini? Apa aja deh Chris yang kamu ingat gitu, yang kamu dapat? Silakan. Misal pengertian ini, pengertian itu, atau rumus ini, rumus itu. Apa Chris? Silakan Chris. Ibu cuma pengen dengar kok suara kamu. Apa sih yang Chris dapat gitu kan? Apa aja Chris yang terpikir di benak kamu deh. Nggak usah yang bikin kamu pusing. Silakan Chris. Belum nyatet tadi, Bu. Nah, kayak mana kamu ini belajar nggak nyatet ini? Chris, Ibu udah ingatkan di awal. Cuman di SSW tadi tuh, Bu. Oh ya, coba baca SS-nya. Apa yang kamu SS? Baca salah satu yang kamu SS. Penyusut didefinisikan sebagai suatu proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama manfaat dengan yang rasional dan sistematis. Oke, makasih Chris. Selanjutnya, terakhir, ini berarti si Reza, si Melisa, si Chris nggak boleh jawab lagi nih. Pertanyaannya adalah, kita kan belajar tentang penyusutan ya hari ini ya. Belajar tentang penyusutan dan mungkin bahasa yang Ibu sampaikan di PowerPoint yang Ibu tuliskan itu cukup bikin kalian ribet. Tapi kan tadi Ibu sudah nyampein logikanya gimana ya. Contohnya gimana? Contohnya misal kalian beli barang ini, nah dilogikakan dengan penyusutan itu seperti apa? Ada yang mau kasih jawaban ke Ibu? Menurut yang kalian pahami, yang kalian tangkap di logika kalian, apa? Ada? Silakan on audio yang mau. Jadi kan tadi Ibu nyampe ini, penyusutan adalah nana berdasarkan teori kan, tetapi Ibu juga menyampaikan logikanya kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Logika yang kalian tangkap apa? Ada yang mau bicara? Kalau nggak ada bicara, Ibu bakal tunjuk nih. Siap-siap aja. Yang on, yang off kamera apalagi nih? Ada anak-anak? Silakan di on audio yang mau bicara. Logika dari penyusutan tuh apa sih gitu kan? Udah lewat waktunya. Ibu minta waktu bentar ya. Bentar aja. Kayaknya masih asik gitu. Kurang waktu 1 jamnya buat ngoceh-ngoceh tentang penyusutan. Ada? Topik. Halo Topik. Semoga kita mendapatkan rahmat, Topik, dan hidayah. Topik. Topik. Halo Topik. Nggak ada Topik. Adelia. Anak-anak silakan on kamera semuanya. Ibu mau foto bareng. Ayo dong. Yang enggak on kamera Ibu anggap tidak hadir. Ayo loh. Yang tidak on kamera Ibu anggap tidak hadir. Takut banget kalian dengan absensi. Silakan yang tidak on kamera Ibu anggap tidak hadir. Ayo mana? Tuh kan baru kelihatan wajah-wajah titip absen aja. Silakan. Yang tidak on kamera Ibu anggap tidak hadir. Ayo, Fitri, Adelia.
Ya udah deh, Ibu mau screenshot dulu. Bentar ya. Fitri Delia silakan on kamera, mau screen. Kapan lagi kita belajar bareng kelas di satu room kayak gini? Kan biasanya siswanya cuma dikit, 12 orang. Ini kan berpuluh-puluh orang. Keren kan? Oke ya, Ibu hitung ya. Ada Lia, Fitri? Apa masih nyuci piring ya? Oke, 1, 2, 3. Once more dong, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 1, 2, 3. Oke, Nana cukup materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silakan dipelajari ulang di YouTube. Tadi kan ada pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Nah, itu berarti akan dijawab oleh kalian semua melalui tugas. Jadi nanti ada 2 tugasnya. Pengertian penyusutan menurut logika, logika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, perhitungan penyusutan ya. Cukup dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Berdoa dulu dong di akhir. Topik, pimpin doa. Topik. Oke, silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Enak ya Topik, makan apa Topik? Nggak ngasih-ngasih. Enak ya kalau di rumah bisa sambil makan, sambil minum, sambil nonton TV. Semoga ya anak-anak kita segera bisa tatap muka di sekolah supaya kalian nggak ada alasan, Bu, nggak ada kuota, Bu, nggak ada sinyal, Bu, HP-nya memorinya penuh, dan lain sebagainya, berbagai alasan yang kalian kemukakan. Semoga ya berdoa saja. Dan semoga pelajaran hari ini berkah dan bisa anak-anak pahami. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa follow, subscribe YouTube ya, biar lihat tampilan videonya. Terima kasih. Silakan yang mau live.